Sebagai upaya mengendalikan lonjakan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan, Dinas Perdagangan Metro menggelar pasar murah yang dipusatkan di Pasar Kopindo, Kecamatan Metro Pusat. Warga antusias datang meski hanya dibatasi membeli 2 jenis bahan pokok saja. Bahan pokok yang dijual minyak goreng, gula pasir, cabai dan bawang dengan harga di bawah harga pasaran. Cabai merah dijual dengan harga Rp32.000 per kilogramnya, sedangkan di pasar harganya mencapai Rp38.000 per kilogramnya. Gula pasir dijual Rp13.500 dan telur ayam Rp26.000 per kilogramnya. Lalu minyak goreng dijual Rp13.000 per liternya. Ini salah satu kepedulian pemerintah Kota Metro. Setiap saat momen-momen tertentu kita harus melakukan penetrasi pasar. Kalau ini dilakukan setiap saat, setiap waktu untuk melihat pasarnya, insya Allah bisa akan menurunkan inflasi. Paling tidak kita bertahan dengan upah. 3 hari menjelang Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di pasar Metro naik, padahal stoknya melimpah. Bu? Iya, naik semua. Kalau untuk minyak sendiri sekarang berapa Ibu per liter? Sekarang per liter kalau rosben 18, kalau tawon 15. Minyak kita udah kosong, udah ditarik. Pemkot Metro berjanji akan menggelar pasar murah di beberapa lokasi hingga menjelang Lebaran mendatang. Haris Susanto melaporkan dari Metro. 3 hari menjelang Ramadan 1444 Hijriah, harga sejumlah bahan pokok di Lampung Utara naik. Kenaikan yang menonjol diantaranya harga daging ayam. Seperti terpantau di Pasar Sentral Kota Bumi Minggu pagi, harga daging ayam naik Rp2.000 dibanding sehari sebelumnya. Daging ayam dijual Rp23.000 per kilogram, padahal sehari sebelumnya di kisaran Rp21.000 per kilogram. Daging ayam yang dijual utuh tanpa jeroan kini mencapai Rp40.000 per ekor. Padahal sehari sebelumnya di kisaran Rp38.000 per ekor. Ya, saya kan jualnya bijian, enggak kiloan. Ini apa itu? Yang biasa saya jual 38, 35, itu sekarang 40. Kalau yang harga apa itu? Kalau yang dagingnya itu biasa kan nggak naik. Berarti kalau bijiannya satu ekornya ini naik berapa ribu? Naik sekitar 2.000 lah. Kilonya naiknya dari harga 20 normalnya sekarang sudah mencapai 23,5, 23.500. Kalau menurut kebiasaan itu bisa naik lagi, Mas. Harga daging ayam naik padahal stok di tingkat pedagang dan pemasok dari agen melimpah. Kenaikan harga dikeluhkan warga. Mereka mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Agak berat masalah ekonominya karena harganya agak melonjak, dia tinggi gitu. Kalau memang dia agak rendah kan agak ringan. Masalahnya semuanya udah naik semua. Harapan kita, Bu? Ya kalau bisa pulih seperti semula gitu. Standar lah. Selain daging ayam, harga bahan pokok dan bumbu dapur juga naik. Harga cabai merah kini Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit Rp55.000 per kilogram. Telur ayam Rp29.000 per kilogram. Harga bahan pokok itu naik secara bertahap sejak sepekan lalu. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Persiapan arus mudik Lebaran 2023 telah dimulai, salah satunya dengan mengecek kesiapan jalur mudik. Minggu pagi, tim gabungan dari Polisi Satuan Lalu Lintas, Dinas PU, Bina Marga, Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan menelusuri Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang. Jalan ini adalah jalur utama penghubung ke sejumlah kota di Sumatera. Hasil penelusuran ditemukan banyak jalan berlubang yang dapat membahayakan pengendara.
Jalan rusak itu kemudian langsung diperbaiki dengan cara ditambal sulam. Untuk antisipasi arus mudik, dari sekarang kita sudah mulai mensurvei beberapa titik jalan, mulai dari jalan berlubang, rambu-rambu, kemudian pohon yang sudah mati dan bisa menyebabkan tumbang rubuh ke badan jalan. Ditemukan kurang lebih ada 10 titik untuk jalan berlubang. Sementara untuk perbaikan kita jumpai baru 2 titik untuk jalan perbaikan yang sedang dalam proses perbaikan. Di Lampung terdapat 4 jalan utama penghubung ke sejumlah kota di Sumatera, yakni Jalan Lintas Timur, mulai dari Tulang Bawang hingga perbatasan Sumatera Selatan melalui Kabupaten Mesuji. Jalan Lintas Tengah penghubung dengan Provinsi Bengkulu melalui Lampung Utara dan Oku Timur, Sumatera Selatan melalui Kabupaten Huai Kanan. Jalan Lintas Barat dari Bandar Lampung menuju Bengkulu melalui Kabupaten Tanggamus dengan pesisir barat. Terakhir Jalan Lintas Pantai Timur atau Jalin Pantim yang tersambung dari Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan hingga Menggala, Tulang Bawang. Jalan tol Trans Sumatera di Lampung terhubung mulai dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan hingga tembus ke Sumatera Selatan melalui Kabupaten Mesuji. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Menjelang datangnya Ramadan 1444 Hijriah, Masjid Raya BSI yang dibangun di dalam kawasan wisata Harbor City, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan resmi dioperasikan. Pembangunan masjid yang dibiayai Kementerian BUMN dan perusahaan bank swasta ini telah rampung dan mampu menampung hingga 2.000 jemaah. Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Gubernur Lampung Husnunia Halim meresmikan masjid ini. Masjid Raya BSI dibangun di daerah ketinggian dekat dengan Menara Sigar. Dari masjid ini, jemaah bisa melihat dari jarak dekat Menara Sigar dan laut berikut 7 dermaga di Pelabuhan Bakauheni. Sebelum bulan Ramadan ini ada fasilitas beribadah dan bukan hanya dibangun untuk fasilitas beribadah, tapi ada keunikan daripada sinergisitas pembangunan masjid, tetapi juga tetap kebudayaan Lampung menjadi bagian daripada arsitektur secara total. Masjid Raya BSI adalah bangunan pertama di Harbor City yang digagas Kementerian BUMN. Nantinya akan dibangun pusat UMKM dan tempat wisata dengan wahana permainan skala internasional mirip di dunia fantasi Ancol di Jakarta. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.